titik balik sebuah perjalanan, ya, perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau ajak ibu-ibu untuk melihat secara definisi apa itu titik balik. Titik balik dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita boleh mengalami satu perubahan, ya. Kalau kita boleh katakan, inilah titik balik dalam hidup kita. Nah, titik balik atau turning point. Kelihatan di situ, ya. Menjadi sebuah periode yang dialami oleh seseorang ketika terjadi transformasi besar di dalam menentukan pandangan tentang dirinya sendiri. Atau kita katakan transformasi ini terjadi secara bertahap dan prosesnya berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, proses seseorang bertemu dengan titik balik dalam hidupnya ini akan berbeda, baik cara maupun waktu. Jadi setiap orang akan mengalami sesuatu yang bernama transformasi. Bukan perubahan, beda ya. Transformasi dengan change itu berbeda. Kalau kita bicara change itu berubah, transformasi adalah perubahan yang timbul dari diri kita sendiri. Kalau saya ibaratkan ketika kita belajar transformasi ini seperti kupu-kupu, ya, yang dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu dimulai atau itu terjadi oleh kehendak dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, ya, tetapi karena dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan turning point. Nah, setiap orang akan mengalami hal seperti ini, bertransformasi. Nah, transformasi ini bertahap, ya, tidak langsung, tidak instan, dan prosesnya kepada setiap orang itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal cara maupun waktu. Nah, apa perbedaannya dengan berubah? Bertransformasi apa perbedaannya dengan berubah? Kalau berubah seringkali disebabkan oleh kekuatan dari luar yang menyuruh kita untuk berubah. Ya, misalnya kalau kita mau suruh pakai baju seragam, berubah bajunya semua sama. Nah, itu dari luar yang menyuruh kita. Ya, atau kita dikatakan, ya kamu berubah dong, kamu mesti begini dong. Nah, itu dari luar. Diri kita sebetulnya nggak mau berubah. Nah, bedanya dengan transformasi. Kalau transformasi itu dari diri kita sendiri, yang kita punya tekad bahwa saya mau berubah. Ya. Nah, ketika orang melakukan atau orang ada di dalam titik balik dalam sebuah perjalanan hidupnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia mengalami yang namanya bertransformasi, berubah, ya, atau dikatakan transformasi besar. Nah, kita mau sama-sama lihat Roma 12 ayat 2. Boleh satu orang bacakan buat kita semua Roma 12 ayat 2. Silakan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ya. ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, ada satu perubahan yang Rasul Paulus katakan. Bertransformasi ada satu perubahan. Perubahan apa? Untuk berubah dalam hal budi. Berubah untuk ke arah yang lebih baik. Ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada satu tingkatan yang lebih lagi ketika kita menyatakan kita mau bertransformasi, kita mau berubah. Nah, ketika seseorang menyatakan dia mau bertransformasi, dia mengalami titik balik dalam sebuah perjalanan hidupnya, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hal transformasi. Yang pertama adalah transformasi posisi, position transformation. Dulu kita ada di dalam gelap, sekarang kita ada di dalam terang. Dulu kita adalah manusia lama, sekarang kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan oleh 2 Korintus. Bahwa saya punya posisi yang sekarang berbeda. Dulu gelap, sekarang terang. Dulu manusia lama, sekarang manusia baru. Secara posisi saya berubah. Yang kedua, ketika posisi saya berubah, saya masuk di dalam behavior transformation. Untuk mencapai apa behavior transformation itu? Transformasi perilaku saya. Untuk saya mencapai kedewasaan iman yang tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Kedewasaan iman di mana rohani saya bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih adalah secara rohani pengenalan kepada Tuhan. Ini transformasi kedua yang akan kita alami ketika kita mau melakukan transformasi. Menemukan titik balik dalam perjalanan hidup kita. Transformasi perilaku atau behavior. Dan yang terakhir ketika kita bertransformasi, udah posisi kita berubah,
behavior kita berubah adalah community transformation atau transformasi komunitas. Gimana kita ada di dalam satu lingkungan yang sehat. Kita boleh dibentuk di dalam lingkungan yang betul-betul menyatakan bahwa kita itu semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat bagaimana ketika Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus, dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada satu komunitas di mana kita selalu dibentuk di situ. Ada satu komunitas di mana kita selalu dikuatkan, diteguhkan di dalam panggilan pelayanan kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu menyatakan bahwa saya sudah bertransformasi, adanya satu titik balik dalam sebuah perjalanan hidup saya, itu akan kita lihat di dalam bagaimana komunitas kita. Ketika kita bergaul, ketika kita saling menopang, ketika kita ada di dalam satu komunitas yang sehat. Nah, ALS ini menjadi satu wadah di mana boleh kita mengalami komunitas yang sehat itu. Bertransformasi secara komunitas. Walaupun kita bertemu hanya seminggu sekali, tetapi harapan kita melalui wadah ALF ini, kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, ibu-ibu terkasih, kita mau lihat bagaimana ketika kita bertransformasi. Sekecil apapun, titik balik itu adalah momentum yang dapat memberikan perubahan dalam hidup kita. Ingat bahwa segala sesuatu yang besar selalu diawali dengan langkah pertama. Seringkali kita tidak sabar, bukan? Ketika kita mau berubah, kita mau seperti seseorang yang kita anggap bagus. Ketika kita berubah, kita pengen instan. Kenapa saya lama banget, Tuhan? Sementara saya pengen yang seperti ini loh, Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa sekecil apapun titik balik dalam momentum hidup kita akan memberikan perubahan itu. Kenapa? Karena ketika kita mau sesuatu yang besar, kita harus memulai dari langkah pertama. Kita mau naik ke tangga yang paling tinggi, kita mulai dari langkah pertama. Kita mau mendapatkan sesuatu yang bagus, kita mulai dari hal yang sederhana, yang kecil kelihatannya. Nah, ini yang kita mau coba lihat dalam kehidupan kita. Kalau boleh ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu punya satu pengalaman yang sekarang ibu-ibu sudah alami, ibu-ibu mulai dari langkah yang paling kecil. Boleh? Ada 1-2 orang membagikan tentang statement ini. Sekecil apapun titik balik itu adalah momen yang dapat memberikan perubahan. Boleh ada yang membagikan buat kita? 1 orang? Siapa saja, boleh. Adakah ibu-ibu? Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Ya, hal yang sederhana. Yang membuat kita sekarang bisa seperti ini. Itu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Oke, ada yang mau bagikan? Oke, saya lihat dulu, saya bagikan dulu nih ibu-ibu tentang tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Ya. Yang pertama adalah dari Inigo ke Ignatius. Ini dimulai dari peziarahan batin seorang Ignatius yang dibimbing Allah di dalam hidupnya. Santo Ignatius kalau orang Katolik katakan. Inigo itu adalah perwira dengan ambisi duniawi. Lalu ia terkapar karena kakinya tertembak saat mempertahankan benteng Pamplona. Disitulah dia berbalik dari hal duniawi dan mengarahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Inigo berganti nama menjadi Ignatius. Dan di situ dia mendirikan Serikat Yesus. Ya. Nah, Ignatius nama baru yang dia sandang adalah nama yang memperlihatkan satu hidup baru. Inigo yang telah mengalami pertobatan, mengalami perubahan, dia tinggalkan. Karena orientasi dia adalah sekarang kepada Allah, bukan kepada hal-hal pribadi. Jadi ini hal yang membuat seorang bernama Inigo berubah nama menjadi Ignatius. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam kesulitannya, di dalam penderitaannya karena kakinya tertembak, justru disitulah dia menemukan Tuhan. Ini titik balik seorang yang bernama Inigo. Orang yang kedua yang mengalami titik balik dalam kehidupannya adalah seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta terkenal di Amerika, seorang pendeta yang menjadi panutan begitu banyak orang, yang bernama Pendeta Pat Wilson. Pendeta Wilson ini pelayanannya boleh dibilang sangat sukses. Ya, kalau diukur menurut pandangan dunia, ya, menurut kacamata dunia ini sangat sukses. Ini wajahnya, seorang yang begitu tampan, yang memiliki segalanya.
Dia mendirikan gereja Cross Point di tahun 2002 dan gereja itu berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat pada saat itu. Pelayanan gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada para napi, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah di India. Sangat mulia ya. Jadi dia melakukan penginjilan, pembinaan, bahkan sampai memikirkan kehidupan sekolah anak-anak di India. Nah, bahkan Pat Wilson ini menerbitkan buku yang menjadi bestseller. Bukankah kalau kita lihat dari kacamata dunia, dia sangat sukses. Tapi ada hal yang mengejutkan banyak orang ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya dari kependetaan di tahun 2016. 14 tahun di masa kejayaannya dia mengundurkan diri. Dan ternyata apa yang terjadi, ibu-ibu terkasih? Dia mengalami burnout. Dia mengalami stres berat akibat dari ritme pelayanan yang sangat padat. Dia tidak lagi menikmati perjumpaannya dengan Tuhan. Dia tidak lagi bagaimana menikmati hubungan pribadinya dengan Tuhan. Pelayanan baginya hanya sekedar pekerjaan Tuhan, bukan lagi melayani Tuhan, tetapi melayani pekerjaan Tuhan. Inilah titik balik seorang pendeta Pat Wilson di Amerika. Seorang yang dianggap terkenal, seorang yang dianggap sukses, tetapi ternyata mengalami satu kekosongan yang dinamakan dengan burnout, stres berat di dalam dirinya. Ignatius dengan Pat Wilson mengalami titik balik dalam perjalanan hidupnya yang boleh kita katakan di masa yang berbeda dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga ada seorang pebasket terkenal. Dia juga mengalami titik balik dalam hidupnya ketika dia coba untuk memberikan kesaksian tentang kehidupannya yang dia bagikan di satu acara televisi ESPN. Dikatakan begini, ketika dia diinterview oleh reporter TV di dalam kehidupannya begitu ya, tentang perjalanan karirnya, menarik, saya kutip kalimatnya yang dia ucapkan di TV itu adalah, lebih dari 3.000 kali saya diberi kepercayaan untuk menyerangkan bola ke jaring lawan. Namun saya gagal melakukannya, lebih dari 3.000 kali. Saya diberi 26 kali kepercayaan oleh tim saya untuk melakukan tembakan terakhir pada saat pertandingan final, dan saya pun gagal. Lebih dari 300 kali saya berkontribusi dalam kekalahan tim saya di Chicago Bulls. Dan kini saya masih dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Sayalah Michael Jordan. Ibu-ibu, kegagalan yang di mata Michael Jordan, satu pengakuan ketika dia menyatakan bahwa dia gagal menjalankan amanah gitu ya, menjalankan kepercayaan, tetapi buat orang lain belum tentu itu menjadi satu hal yang gagal. Dia tetap dianggap pemain yang hebat, walaupun di mata dia sendiri dia termasuk gagal. Inilah perjalanan kilas balik seseorang ketika dia melakukan titik balik dalam kehidupannya. Ketika dia menemukan sesuatu yang akhirnya mengubah dia. Baik Ignatius, baik Pat Wilson, baik Michael Jordan, mereka mengalami titik balik dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga kalau kita katakan bahwa disitulah manusia melihat bahwa peran Allah dalam hidup manusia adalah Allah memiliki berbagai macam cara. Cara yang apa? Cara yang unik. Cara yang luar biasa untuk membuat orang menjadi sadar dan menemukan titik balik di dalam hidupnya. Inilah yang Allah kerjakan. Buat saya, buat ibu-ibu semua, ketika Allah memiliki cara yang berbagai macam, cara yang unik dan luar biasa itu, untuk membuat kita disadarkan dan mulai mengklik titik balik di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, betul. Tidak mudah. Ya, tadi di awal saya katakan, titik balik itu setiap orang itu berbeda. Ya, kapan waktunya, bagaimana prosesnya, setiap orang tidak sama. Sehingga pada saat kita mendengar kesaksian tentang kehidupan orang lain, belum tentu kita mengalami hal yang sama dengan apa yang dia saksikan. Jangan sampai kita mengatakan, oh dia kok enak banget ya kayak begitu ya, kok saya ngalaminya susah banget ya, atau sebaliknya. Orang melihat kita sangat terlalu mudah mendapatkan, sementara orang itu terlalu sulit mendapatkan. Ibu-ibu terkasih bahwa keunikan yang Allah berikan, cara yang Allah berikan akan menyadarkan kita untuk kita bisa menemukan titik balik dalam kehidupannya. Kenapa? Titik balik adalah sebuah momen penting di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, di mana saya dan ibu-ibu akan menemukan sebuah pencerahan,
sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan menerangi kita melalui peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya dan membuat ibu-ibu dan saya bangkit lalu berubah menjadi orang yang lebih baik serta menginspirasi orang lain. Saya sengaja kasih merah di situ. Kadang-kadang kita lupa. Kita hanya sekedar bangkit. Lalu kita belum tentu mau berubah. Bahkan di ujungnya lagi, kita belum tentu menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar kita menemukan pencerahan ibu-ibu. Tetapi ada satu keinginan untuk kita mau bangkit. Ada satu keinginan untuk kita mau berubah. Menjadi orang yang lebih baik. Bahkan di ujungnya menginspirasi orang lain. Dan seseorang tidak perlu terpuruk dulu untuk menemukan titik balik dalam hidupnya. Jadi tidak perlu harus jatuh dulu. Ya bisa jadi kita menyadari bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Satu kepekaan hubungan kita dengan Tuhan yang menyebabkan kita harus berubah, menemukan titik balik dalam hidup kita. Ibu-ibu masih ingat kisah anak yang hilang? Kisah anak yang hilang, si bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya. Ketika masa dia meninggalkan ayahnya, dia berfoya-foya, lalu dia menjadi penjaga babi, ya, ternak babi. Dan dia seringkali makan berebutan dengan makanan sisa untuk babi itu. Nah, yang menarik adalah ketika Alkitab mencatat bahwa dia teringat di dalam masa-masa kesulitannya, teringat kepada bapaknya. Di rumah bapakku nih banyak sekali makanan. Di rumah bapakku aku nggak akan seperti ini. Waktu dia merenungkan kisah hidupnya, apa yang terjadi? Si bungsu itu bangkit. Apa yang terjadi? Si bungsu itu pergi menemui bapaknya dan minta ampun. Itu satu kondisi titik balik ketika kita mau berubah. Bukan hanya sekedar kita memahami bahwa saya salah, bukan hanya sekedar memahami bahwa harus sesuatu saya kerjakan, tetapi ada keinginan untuk mau bangkit dan berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kalau saya katakan, kita harus hidup untuk menginspirasi orang lain. Karena hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi hidup adalah memberi nilai bagi orang lain. Ya, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika saya mau berubah, saya harus ingat bahwa hidup saya bukan milik saya sendiri. Tapi hidup saya harus bisa menginspirasi orang lain. Karena kalau kita mau jujur, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang, kan ya. Kalau kita mau jujur dalam kesendirian kita, maut setiap saat akan menjemput kita. Cepat atau lambat. Kita ada di dalam jalur antrian sekarang. Tapi apa yang mesti kita siapkan dalam hidup kita? Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup yang Tuhan anugerahkan ini bernilai bagi orang lain. Bagaimana hidup ini yang kita sudah jalani menginspirasi bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bersyukur kalau kita sudah menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain. Bersyukur ketika kita boleh menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi jika kita belum menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain, yang memberi nilai buat orang lain, yang menjadi berkat buat orang lain, yuk kita harus berubah. Kita harus melakukan titik balik kehidupan kita sekarang. Jangan tunggu esok, karena hari esok belum tentu milik kita. Beberapa hari ini kita pasti dikejutkan dengan peristiwa yang menyedihkan tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Mereka pasti tidak akan pernah menduga bahwa mereka bukan sampai ke Pontianak, tetapi sampai kepada hadirat Tuhan. Mereka pasti tidak akan pernah menduga bahwa keluarga yang menanti mereka tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Tetapi mereka harus berhadapan kepada Sang Pencipta. Itulah hidup. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita pulang. Tetapi yang selalu Tuhan tekankan pada kita adalah bersiap-siap. Karena pencuri datang tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang. Nah, hari ini, di hari yang ke-14, 2 minggu setelah tahun baru, kita sudah jalani di dalam kasih Tuhan. 2 minggu anugerah nafas kehidupan kita sudah hirup di tahun yang baru ini. Apa yang sudah kita berikan bagi dia? Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Sehingga kita boleh menyatakan bahwa hidupku sudah bernilai bagi sesama. Hidupku sudah menginspirasi orang lain, Tuhan. Aku sudah menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. 14 hari yang Allah anugerahkan. Apa yang sudah kita perbuat untuk dia?
Nah, ada orang mengatakan, apakah ketika kita harus melakukan titik balik dalam hidup kita itu, bahwa kita itu adalah seseorang yang hidupnya berwarna? Apakah kita harus melakukan titik balik dalam hidup kita? Kita harus mengalami keterpurukan, walaupun dikatakan tidak perlu sampai terpuruk untuk kita menemukan titik balik dalam hidup kita. Saya menemukan satu kalimat yang pernah dikirimkan oleh salah satu mahasiswa saya di Facebook, dan saya simpan waktu itu. Kalimatnya ini, ketika saya mengalami masa-masa sulit di tahun 2011-2012, satu tahun itu, orang yang tidak pernah menemukan titik balik dalam kehidupannya dapat dikatakan bahwa ia memiliki hidup yang statis, hidup yang grit-grit, hidup yang kaku, hidup yang begitu-begitu aja. Ya, kalau di iklan itu kita suka lihat ya, ada orang yang hidupnya rame banget ya, berwarna gitu ya. Nah, katanya kalau orang yang nggak pernah menemukan titik balik dalam kehidupannya itu adalah orang-orang yang memiliki hidup yang statis. Rasanya kita selalu ingin hidup kita berwarna. Kita ingin menemukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kalau kita mengalami atau ingin mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita, kita harus bersiap diri. Ya, satu pujian yang dikatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, kekuatan serta penghiburan gitu ya. Ada kalimat-kalimat itu ya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kenapa harus ada duka? Kenapa nggak suka aja? Kenapa harus ada hujan baru timbul pelangi? Disitulah Allah membentuk kita. Dia tidak hanya memberikan malam, tapi dia memberikan matahari terang. Dia tidak hanya memberikan hujan, tapi dia memberikan pelangi yang indah. Dia tidak hanya memberikan gelak tawa, tapi dia memberikan air mata, tetesan kesedihan buat kita. Semua itu Allah lakukan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat. Kita tidak akan pernah tahu arti bahagia kalau kita tidak pernah menangis. Kita tidak pernah akan tahu arti sukacita kalau kita nggak pernah sedih. Kita tidak akan pernah tahu arti kita dihargai ketika kita tidak mengalami kejatuhan. Di sinilah ibu-ibu Allah mau membentuk kita. Jadi kalau kita mengalami satu titik balik dalam hidup kita, Allah izinkan itu terjadi. Karena dia mengasihi kita. Karena dia tahu bahwa kita ada di dalam kendalinya. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Lantas apa yang mau kita katakan dalam hidup kita? Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita pernah gagal, dan saya yakin kita semua pasti pernah gagal, bukan? Namun kita dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Di dalam kegagalan kita, di tengah air mata kita, ya, di tengah tetesan kesedihan kita, selalu ada kehidupan yang lebih baik. Ada sukacita, ada gelak tawa, ada satu kekuatan yang timbul dari diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Ada 4 poin yang kita mau belajar untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Poin pertama adalah kita mau menyadari bahwa setiap orang pernah gagal. Thomas Alva Edison ketika dia menemukan lampu, apakah dia langsung menemukan? Enggak. Gagal beribu kali. KFC, Colonel Sanders, ketika dia mampu menjual ayam yang lezat yang sampai hari ini dinikmati oleh orang-orang dunia. Apakah dia menjadi orang yang langsung menemukan resep itu? Enggak. Bahkan kisahnya cukup tragis ya di tengah masa tuanya, Colonel Sanders itu. Jack Ma, orang yang memiliki Alibaba.com. Apakah dia menjadi orang yang hebat dan kaya seperti langsung sekarang ini? Enggak. Dia mulai dari bocah miskin. Ya, dia harus berjuang dengan sekuat tenaganya sampai bisa seperti ini. Artinya tidak ada semua orang yang mulus. Semua orang pernah gagal dalam hidupnya. Tadi di awal saya sudah katakan ada 3 contoh yang kita bisa lihat. Pendeta, pebasket, dan seorang santo. Ya. Kedua, kita harus mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengaku, bersedia untuk bangkit kembali. Merelakan diri kita untuk mau dipaksa dan memaksa diri kita untuk rela. Itu yang harus kita lakukan. Tidak mengasihani diri, tetapi kita mau bersedia untuk bangkit kembali. Yang susah adalah ketika orang sudah jatuh dan gak mau bangkit. Ini yang susah. Bukan masalah jatuhnya, tetapi masalah mau atau tidaknya dia bangkit kembali. Ya, kalau dikatakan, akuilah kegagalan kita dan bersedialah untuk bangkit kembali. Dan yang berikutnya adalah patahkan rintangan-rintangan yang menghambat untuk bangkit dan maju. Tidak mudah. Ketika kita mau berubah menjadi hal yang lebih baik,
Ketika kita mau maju ke arah yang lebih baik, itu pasti ada hambatan. Dan musuh terbesar adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri yang kadang-kadang tidak mau berubah. Ya, kalau orang lain itu bisa kita atasi, tapi kadang diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Itulah musuh terbesar dalam diri kita. Dan yang keempat, tetaplah percaya pada Tuhan dan mempercayakan diri kita pada Tuhan. Bukan sekedar percaya keluar dari mulut kita, tapi betul-betul kita bergantung penuh kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita dalam pimpinan Tuhan. Inilah kehidupan yang akan kita nikmati ketika kita mengalami titik balik dalam perjalanan hidup kita. Karena hidup kita ini yang harus kita jalani dengan tanggung jawab adalah kehidupan yang Allah anugerahkan buat kita semua. Ya, saya katakan seperti ini. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Oleh sebab itu, tempuhlah sampai selesai. Jangan pernah sampai di tengah jalan kita menyerah. Jangan pernah sampai di tengah jalan kita mengakhiri perjalanan itu sendiri. Tapi tempuhlah sampai selesai. Sampai yang empunya hidup itu memanggil kita pulang. Yang kedua, sebuah perjalanan yang panjang membutuhkan keteguhan agar menjadi perjalanan yang bermakna dan memberikan arti. Perjalanan yang bermakna itu untuk diri kita, memberikan arti untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah perjalanan hidup yang panjang tadi. Sehingga di dalam kematian kita pun, kematian kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang sudah mengenal kita. Karena hidup kita sudah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan inginkan dan Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bukan sekedar perjalanan untuk melalui waktu demi waktu. Bukan pula sebuah perjalanan yang melelahkan dan menguras energi. Bukan pula perjalanan yang membosankan. Namun perjalanan bersama Tuhan yang luar biasa. Jadi perjalanan yang kita alami itu bukan sekedar menghitung hari. Seperti orang di penjara ya. Bulan 1 coret, nanti hitung-hitung lagi. Oh udah masuk bulan 2. Hitung, oh udah masuk bulan 3. Bukan itu. Bukan juga perjalanan yang membuat kita lelah dan capek sendiri. Aduh capek banget ya Tuhan, saya mengalami hidup saya. Dan juga bukan suatu perjalanan yang membosankan. Yang membuat kita sering mengatakan, Tuhan panggil aku sekarang aja deh Tuhan. Rasanya aku udah capek. Rasanya aku udah boring banget hidup di dunia ini. Masalah tidak pernah habis dalam hidupku. Tetapi perjalanan hidup kita adalah sebuah perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Inilah titik balik dalam hidup kita ibu-ibu. Mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Mengalami satu hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan terus memimpin hidup kita sampai Dia memanggil kita pulang.